Hanya nama-Mu Tuhan yang layak kami tinggikan. Satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau siapkan diri kami Tuhan untuk menyembah, untuk menyanyi bagi-Mu Tuhan. Dan juga kami akan mendengar sedikit kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Biarlah firman ini boleh bertumbuh dan boleh kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami semua Tuhan, semua yang melayani-Mu pada siang hari ini, semua singa WL, pemusik, multimedia, dan pembicara-Mu Tuhan hari ini. Biarlah kami beri yang terbaik Tuhan siang hari ini hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Bapak, kami siap untuk ibadah siang hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa? Ikut Tuhan. Oh, ikut Tuhan yang berjiwa muda. Saya Ringo, sama kiri kanannya silakan. Pada siang ini kita mau memuji Tuhan, Allah kita yang ajaib, Allah saya yang agung. Amin.
ada di dalam Engkau, dan setiap hidup kami Tuhan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Engkau penuhi ruangan hati kami, terlebih lagi ruangan ini Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang ditaburkan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan mampukan setiap kami Tuhan untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada Bapa. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu, sehingga tidak sedikit pun hamba-Mu mencuri kemudian Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, berbicara Engkau, setiap kami anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap yang siap untuk mendengarkan Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat kembali. Shalom semuanya. Shalom. Oikos Tuhan, mana suaranya? Haleluya, luar biasa. Agak ke tengah aja biar tidak terhalang oleh tiang. Bisa kumpul di tengah aja biar saya enak nih biarnya ke tengah. Oke. Hari ini ada ada apa? Ada acara Valentine ya? Betul ya? Betul, oke. Valentine itu apa sih? Hari kasih sayang. Berarti hari kasih sayang itu hanya setahun sekali ya? Bulan Februari tanggal 14. Enggak ya. Ya. Teman-teman, maaf, di sini ada Bapak Ibu, jadi saya harus Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Oke. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan mengenai hikmat yang dari atas. Above from wisdom from above. Kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 13. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke, nanti kita baca bergantian ya. Sampai ayat yang ke-18 kita baca sama-sama. Ayat 13 saya duluan, 14 teman-teman semuanya, nanti kita baca sampai ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan. Perikopnya hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelembutan. 2, 3. Jika kamu menaruh perasaan di hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memaksakan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Sama-sama 2, 3. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Firman Tuhan, perikopnya hikmat yang dari atas. Di sini surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, bukan murid Yesus ya. Yakobus itu ada 2. Satu Yakobus anak Zebedeus, murid Tuhan Yesus. Nah, surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, yaitu notabene adiknya Yesus atau saudaranya Yesus, saudara tiri. Nah, surat Yakobus ini mengajarkan ada 2 hikmat. Yang pertama hikmat dari dunia, yang kedua hikmat yang datangnya dari surga. Hikmat dari atas itu hikmat dari surga. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita tahu hikmat dari dunia mengajarkan kepada kita ya serupa dengan dunia. Contoh, saya tidak menyalahkan ya, seperti halnya apa yang akan kita rayakan nanti sebentar lagi, Valentine. Valentine itu kalau dari asal mulanya, atau kita kalau mempelajari Valentine
itu kan banyak sekali ya cerita-cerita. Dulu ada cerita orang yang mengasihi seseorang dan akhirnya karena bucin banget dia rela mati bareng gitu, bener ya? Dan banyak sekali cerita-cerita di luar sana yang akhirnya timbullah tanggal 14 Februari itu dijadikan hari kasih sayang sedunia, bahkan seluruh dunia itu memperingatinya. Kita nggak salah, tapi kita tidak boleh serupa dengan dunia, betul? Kita tidak boleh serupa dengan mereka yang menjadikan tanggal 14 Februari adalah hari kasih sayang nasional bahkan internasional. Kita sebagai anak Tuhan setiap hari kita harus mengasihi, setiap hari harus menyayangi saudara kita, papa-mama kita, dan orang-orang di sekitar kita. Kita setiap hari harus mengasihi. Teman-teman, di sini kita akan belajar khusus tentang hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Bapa Surgawi. Dikatakan di ayat yang ke-17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Di sini akan ada 3 hal yang akan saya bagikan. Saya nanti sampai jam berapa ya? Jam 12. Oke, siap. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, 3 hal yang akan saya bagikan di sini adalah yang pertama, hikmat dari Allah sendiri di dalam Alkitab digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, hikmat kebijaksanaan bagaikan seorang yang mendirikan rumah di atas karang. Di sini bisa diartikan adalah kebijaksanaan yang dalam tanda kutip yang berarti memperhatikan kepentingan seseorang atau memperhatikan kepentingan orang lain. Yang pertama, dalam arti kata yaitu cerdik, atau bahasa Yunani-nya disebut Paronimos yang berarti cerdik. Ingat firman Tuhan pernah mengatakan cerdik seperti ular tapi tulus seperti burung merpati. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada satu hal yang di sini Tuhan Yesus pernah memuji sikap dari bendahara yang bijaksana. Dalam perikopnya dalam firman Tuhan dikatakan ketika seorang bendahara yang bijaksana, dia bisa dan pandai mengelola keuangannya, maka di situ Tuhan Yesus memuji dia. Tetapi dalam arti kata paronimos ini yang terkandung di dalamnya adalah cerdik, bijaksana tetapi cerdik. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kata yang kedua atau hikmat dari Allah yang ditulis dalam kitab suci adalah hikmat kebijaksanaan dalam kegiatan pelayanan atau pekerjaan. Di sini disebut sapos. Contohnya seperti ini. Ketika kita bekerja, di sini saya rasa banyak yang sudah bekerja, biarpun beberapa masih sekolah. Ya, di dalam pekerjaan, ketika kita melakukan pekerjaan itu, terkadang kita merasa bahwa ini bukan job deskku, ini bukan pekerjaanku, ini bukan yang sesuatu yang harus aku kerjakan. Tetapi kenapa yang aku kerjakan? Ketika kita minta hikmat sama Tuhan, maka kebijaksanaan yang turun atas diri kita bukan kebijaksanaan atau hikmat dari dunia. Satu hal yang mau saya sharingkan, ketika saya dulu awal pertama kali ambil komitmen untuk pelayanan, saya dulu komitmen saya atau bisa dikatakan yang menjadi pegangan saya, satu hal bahwa setiap apapun yang akan saya lakukan, setiap apapun yang akan saya kerjakan, saya mengerjakannya bukan untuk seperti untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jadi apapun yang saya kerjakan
harus selesai dengan benar, harus selesai dengan rapi. Saya tidak mau setengah-setengah. Apa yang saya kerjakan harus selesai. Nah, pada akhirnya membuat orang-orang di sekitar saya, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, saya sih nggak merasa gitu, tapi orang-orang lain yang mengasihi saya melihat saya itu seperti dimanfaatkan gitu. Sampai ada satu kakak rohani saya yang bilang gini, Tom, kamu tuh harus tengking rasa pekewo kamu. Karena seorang Jawa, jadi mungkin dipikirnya saya tuh mempunyai rasa pekewo yang sangat tinggi. Pekewo, tahu ya pekewo? Pekewo itu apa yang bahasa Indonesia ya pekewo? Sungkan, nah sungkan. Saya harus ada translatornya. Sungkan. Saya tuh jadi kalau disuruh sesuatu itu saya sungkan gitu. Jadi saya terima. Oh iya gitu. Jadi kalau dimintain tolong sesuatu itu iya gitu. Ada satu kali teman-teman dan Bapak Ibu sekalian kita tahu ya, saya dulu pelayanan di Roxy waktu itu full time di sana di multimedia. Ada satu hal pernikahan ya tentunya di gereja ya, pernikahan di gereja. Nah biasanya kalau video syuting itu dulu kan ya lumayan lah ya gitu. Saya pernah melakukan itu tanpa spesial pun. Maaf ya, ini bukan kita berbicara masalah uang ya, tapi itu yang saya lakukan ketika saya di gereja, saya pelayanan, saya bilang. Jadi saya pernah melakukan semuanya itu dalam kondisi sakit juga, tanpa spesial pun saya dibayar. Mohon maaf ya. Tapi ini pada saat itu saya nggak mikir tentang hal itu, sama sekali nggak ada pikiran tentang hal itu. Karena saya merasa oh ini di gereja jadi ini pelayanan gitu. Tapi ada orang-orang yang memperhatikan saya, mereka itu mengasihi saya. Akhirnya mereka sampai terusan kata-kata itu, Tom kamu itu harus tengking roh pekewo kamu harus tengking roh sungkan kamu. Karena apa? Itu bukan pelayanan, itu kan syuting buat pernikahan. Kamu coba deh, kamu lihat di luar sana harganya berapa gini bla 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 seperti itu. Akhirnya saya doa sama Tuhan. Karena sampai saat ini yang saya lakukan ketika saya menghadapi sesuatu, saya minta hikmat sama Tuhan. Sampai saat ini, ketika pertama kali saya juga pelayanan, saya juga sama. Saya itu bisa dibilang orang yang bodoh, tapi dipakai Tuhan. Sampai saat ini prinsip saya tidak mencari orang yang bisa, tapi orang yang mau. Ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Begitu juga dengan kehidupan saya pada saat awal pelayanan. Saya nggak bisa komputer, saya nggak ngerti apa-apa. Orang saya cuma SMA. Tapi ketika saya selesai pendidikan SOM pada saat itu, saya nggak tahu Tuhan tempatkan saya di bidang multimedia yang notabene saya sama sekali nggak ngerti apa-apa. Saya cuma bilang sama Tuhan, kalau Engkau percayakan saya di pelayanan ini, Tuhan perlengkapi saya. Saya dikasih waktu 3 bulan saat itu untuk saya di training lah gitu 3 bulan. Ketika 3 bulan itu lewat dan saya nggak bisa apa-apa, ya saya akan ditempatkan di tempat lain gitu. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya nggak ngerti apa-apa ini. Kalau Tuhan masih percayakan saya tempat ini, pelayanan tempat ini, Tuhan perlengkapi saya. Akhirnya Tuhan perlengkapi saya. Dulu nggak seperti sekarang teman-teman. Kita kalau belajar tinggal buka YouTube, sekarang udah banyak sekali. Benar ya? Kita mau cari apa aja, belajar apa aja gampang. Kalau dulu tahun 2000-an itu susah. Harus cari buku di Gramedia dan harganya mahal-mahal. Saya sering di Gramedia Citra Lain itu bukan beli buku, cuma baca buku doang karena bisa beli buku, cuma baca buku doang, numpang baca buku di situ. Gitu. Nah teman-teman, itu yang salahnya. Jadi pentingnya hikmat yang dari atas. Itu yang kedua adalah sonkos. Sonkos artinya bijaksana atau hikmat kebijaksanaan dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang harus kita kerjakan. Bukan pelayanan tapi juga di pekerjaan ya. Mana yang harusnya kita kerjakan, mana yang harusnya tidak kita kerjakan, atau kita harus tahu mana yang menjadi prioritas kita. Nah, di sini hikmat yang dari atas. Kalau kita nggak pakai hikmat yang daripada Tuhan, mungkin kita bisa berantem dengan teman-teman kita. Ketika di pekerjaan, ini harusnya bukan job desk ini, kenapa harus aku yang kerjain? Ini kan bukan tanggung jawab aku, ngapain yang kerjain? Tapi kalau kita minta hikmat yang datang daripada Tuhan, maka Tuhan yang memberi hikmat itu. Mungkin dengan cara lain,
Karena saya percaya setiap kita mempunyai hikmat yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah. Dan Tuhan pun akan kasih hikmat yang berbeda juga kepada setiap kita untuk menyelesaikan masalah kita. Karena masalah saya tidak sama dengan masalah saya, maka hikmatnya pun beda, biarpun sama-sama masalah di pekerjaan atau di pelayanan atau dimanapun. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini hikmat yang kedua yang dikasih Tuhan untuk dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sometos. Nah, ini yang paling penting. Sometos adalah hikmat dari Allah, kebijaksanaan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rohani. Contoh, Raja Salomo pada saat itu pernah diperhadapkan oleh dua orang ibu yang dia datang kepada Raja Salomo. Tahu ya ceritanya ini ya? Anaknya mati ceritanya dua-duanya. Tapi pada malam hari ibu yang saat ini nuker anaknya gitu. Tapi ketika diperhadapkan sama Raja Salomo tahu nggak mana anak dari ibu yang masih hidup itu? Dia nggak tahu. Tapi kita tahu melalui firman Tuhan yang kita baca, Raja Salomo adalah raja yang paling bijaksana. Perkataan hikmatnya dituliskan dalam Amsal Salomo. Di situ Raja Salomo dia berdoa sama Tuhan, akhirnya diberikan hikmat oleh Tuhan. Apa hikmatnya? Dia bilang kepada ibu itu, ambil bayi yang masih hidup, bawa ke sini, potong belah menjadi dua, supaya ibu yang satu yang mendapat sebagian, ibu yang satu yang mendapat sebagian. Betul? Akhirnya apa? Ibu yang asli dia bilang, rajaku, biarlah anak ini hidup, tapi diasuh oleh ibu yang lain. Nah, Raja Salomo tahu berarti ini ibu yang asli. Itu hikmat yang daripada Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita mengalami hal-hal yang seperti ini. Entah di dalam keluarga kita, entah di dalam studi kita, entah di dalam rumah tangga kita, entah di dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Kita pernah diberadakan hal seperti itu. Dan ketika kita tidak bisa menyelesaikannya, kita minta sama Tuhan, Tuhan, beri aku hikmat untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan berarti nanti Tuhan, oh ya aku tenang, aku akan memberikan kamu hikmat. Coba kalau malam hari seperti itu, kita langsung kabur kali ya. Bukan, hikmat itu kalau saya beberapa kali Tuhan taruh dalam hati saya, itu seperti hati nurani. Jadi ketika hati nurani kita berbicara, bisa saja itu suara daripada Tuhan. Suatu kali saya pernah diperhadapkan dengan hal yang menurut saya itu ya sebenarnya sering kita mengalami hal itu, tapi dorongannya itu beda gitu ya, dorongannya itu beda. Suatu kali saya pernah sampai, saya itu benar-benar merasa bersalah, saya tuh sampai menyesal gitu loh. Saya dulu tinggal di Cibubur, Jalan Raya Transyogi. Saya pelayanan di Roxy. Jadi setiap hari saya itu naik motor, lewatnya itu Taman Mini, Pondok Rangon, Ramadjati, terus MT Haryono, Slipi, Citraland, Roxy. Banyak sih jalan yang saya tempuh. Pada saat itu hari itu hujan pagi-pagi, saya berangkat ke kantor naik motor. Saya pakai jas hujan, teman-teman, Bapak Ibu. Saya pakai jas hujan. Tiba-tiba ada motor itu nyalip saya. Bapak Ibu sama pakai gear A sama gendong bayi satu, bayi masih kecil gitu. Gak pakai hujan gak pakai jas hujan sama sekali. Terus tiba-tiba saya tuh seperti digerakkan oleh Tuhan, tapi saya tuh gak cepet-cepet ngambil keputusan. Saya tuh harusnya jas hujan kamu kasih ke ibu itu untuk supaya anaknya itu gak kehujanan. Tapi saya gak lakukan hal itu. Padahal saya pas pada saat mereka itu lewat gitu ya, saya terus keingat, oh iya, saya kan Krisna di rumah. Padahal kalau saya itu pergi,
pelayanan atau kemanapun hujan, saya langsung berhenti, saya langsung turunin taksi. Dulu belum Grab sama bukan belum ada ya. Saya langsung turunin dia Risa sama mamanya, saya suruh naik taksi dulu gitu. Saya terus ingat itu. Pas saya mau kejar, itu orang itu udah gak kelihatan lagi. Akhirnya apa? Di perjalanan itu saya bener-bener nyesel banget. Kenapa yang tadi Bapak gak kasih jas hujan itu ya? Padahal di dalam hati saya itu kenceng banget. Tuhan ngomong, kamu kasih jas hujan kamu kasih jas hujan kamu. Kejadian yang kedua, ini kejadian berbeda ya. Ini sebelum saya menikah. Sebelum saya menikah saya pacaran sama Patrice. Saya pacaran dulu kalau jalan-jalan nggak ke mall, nggak nonton gitu ya. Kami jalan-jalannya paling ya setelah selesai pelayanan paling makan bareng lah gitu. Makannya juga bukan di McD atau ya makan itu kan. Paling makannya itu ya di warteg, kalau nggak warteg paling keren lah, nasi pecel ayam lah gitu. Nah habis kita pulang pelayanan, kita ceritanya makan bareng lah berdua gitu ya. Makan bareng berdua, makan pecel ayam. Nah, pas lagi pecel ayam di depan di seberang rel Roxy masih itu di situ. Karena dulu kami pelayan daerah situ, daerah pinggiran. Selesai pelayanan kita makan di situ lah ceritanya. Pas habis makan, ada anak kecil pengamen gitu ya, minta-minta gitu. Oh, saya belum makan, lapar. Saya nggak mikir apa-apa gitu loh. Saya nggak mikir apa-apa. Tiba-tiba saya digerakkan oleh Tuhan. Gerakan yang sama yang pada saat saya kehujanan saat itu. Tapi ini cerita ini sebelum saya menikah, tapi itu setelah menikah gitu. Saya nggak mikir apa-apa. Saya langsung bilang, kamu belum makan belum? Kamu duduk sini kita makan bareng. Lagi pacaran coy. Lagi pacaran ceritanya, kita makan bareng terus ada anak kecil dia belum makan, tiba-tiba aja, ya udah, kamu belum makan, kamu duduk sini, kamu ikut makan. Kamu makan apa? Makanan yang sama yang saya makan, itu yang saya pesankan untuk dia. Teman-teman, hikmat itu datangnya itu secara tiba-tiba. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, ketika kita sedang diberadakan satu hal, dan sepertinya itu secara tiba-tiba, maka itu akan datang langsung pada kita. Saya nggak ngerti, Bapak Ibu, teman-teman di sini diberadakan dalam masalah dan situasi tertentu apa, dan Tuhan kasih penjelasan seperti apa. Akhirnya pada saat itu kita makan bertiga nih, dia bilang, oh saudara saya belum makan. Saudara kamu di mana? Di rumah. Ya udah, saudara kamu suruh sini, kalau nggak kamu bungkusin. Kita bungkusin. Nah, saya belajar dari hal demikian dan itu yang kami lakukan. Saya belajar dari Raja Salomo. Ketika ada segala satu hal, ketika ada satu masalah, mungkin sulit dalam kehidupan kita, mungkin sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi ketika kita mengandalkan hikmat yang dari atas, hikmat yang daripada Tuhan, maka setiap persoalan tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya. Setiap masalah persoalan pasti ada jalan keluarnya. Ketika saya awal-awal pelayanan di Roxy, saya pernah sakit selama 2 bulan, saya lumpuh, benar-benar lumpuh, saraf kejepit saya. Teman-teman yang lain mungkin pernah dengar cerita ini. Itu sepertinya itu seperti Tuhan itu sedang menguji saya. Tapi ketika semuanya itu sudah berakhir, saya baru tahu, oh ternyata ini loh. Saya diberikan hikmat sama Tuhan seperti ini pada saat saya sakit itu. Ketika kamu mengalami segala sesuatu, kamu mungkin sekarang ini kamu gak melihat rencanaku, tapi rencanaku indah pada waktunya. Nah, pada waktunya itu apa? Ya kita tunggu waktunya Tuhan. Pada saat itu saya tunggu waktunya Tuhan itu seperti seperti menunggu hal yang tidak ada kesudahannya. Sampai pada satu titik saya bilang sama Tuhan,
Tuhan kalau Tuhan masih pakai saya pelayan di sini sebentar saya. Kalau enggak saya pulang kampung. Saya sampai seperti itu. Dan pada saat waktunya Tuhan datang, saya baru tahu. Oh, ternyata ini loh rencana Tuhan dalam hidup saya. Oh, ternyata ini loh yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Bapak Ibu dan Saudara, teman-teman semuanya, hikmat yang dari atas berbeda dengan hikmat yang dari dunia. Hikmat yang dari atas di dalam Yakobus 3 tadi dikatakan, pertama-tama adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah yang baik. Kita bisa uji ketika kita mendapat hikmat dari atas. Itu murni nggak? Murni dari Tuhan. Kita tahu yang murni dari Tuhan apa? Ya kita harus nurut dulu. Kita nurut apa? Nurut maunya Tuhan. Terus dia penuh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman di sini, belas kasihan itu bahasa yang universal ya. Apalagi kasih. Kalau saat ini kita nanti merayakan hari kasih sayang. Nah, penuh belas kasihan. Apakah dalam kehidupan kita penuh dengan belas kasihan? Nah, belas kasihan ini hati-hati ya. Hati-hati. Belas kasihan ini nanti bisa dimanfaatkan orang. Akhirnya apa? Orang-orang memanfaatkan kita. Oh, orang Kristen itu penuh belas kasihan loh. Kita minta tolong sama orang Kristen pasti ditolong. Kita datang aja ke orang Kristen pasti ditolong. Betul. Ketika hidup kita itu penuh belas kasihan, maka banyak orang datang kepada kita. Tapi jangan pernah kita seperti orang yang tidak mempunyai hikmat. Seperti halnya dengan kehidupan Raja Salomo. Ketika dia berhikmat, dia tidak dimanfaatkan oleh ibu yang dia mau memiliki anak yang hidup itu. Kita harus berhikmat. Ketika kita memiliki belas kasihan, kita juga harus mempunyai hikmat yang daripada Tuhan. Karena kalau kita penuh belas kasihan, tapi kita tidak punya hikmat daripada Tuhan, maka adanya kita dimanfaatkan orang. Di sini ada yang sering dimanfaatkan orang, katakan atau kaki. Saya dulu sering banget dimanfaatin orang. Saya dulu sering banget dimanfaatin. Karena apa? Saya penuh belas kasihan dulu. Sekarang juga masih belas kasihan, tapi saya berhikmat. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali ya di kampung-kampung, di gang-gang, apalagi kalau kita sekarang seringnya dituntut Tuhan untuk saya saat ini boleh pergi kemana-mana. Kemarin 2 hari saya habis dari Bandung, ada acara tugas kantor. Ada satu klien saya yang dia itu sudah tidak bayar sampai hampir 1 tahun lebih. Akhirnya sama kantor saya sudah datang sama orang pabrik, sama satu lagi debt collector. Debt collectornya orang dari Kopassus. Jadi itu udah bukan nagih dengan cara baik-baik lagi, tapi nagihnya udah dengan cara Kopassus. Saya dalam perjalanan itu ya mobil saya gimana ya, saya bilang yang di sana itu salah satunya itu pendeta yang punya, saya tahu pendeta yang punya. Terus saya bilang, saya cuma doa aja di jalan, Tuhan berikan aku hikmat untuk aku bisa menyelesaikan masalah ini. Karena beberapa kali saya datang ke sana, ke Bandung, ke perusahaan ini, saya tuh nggak pernah bisa ketemu sama pimpinannya untuk menanyakan bagaimana cara penyelesaian masalah ini, bagaimana untuk saya bisa ya karena di kantor saya dianggap saya nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Akhirnya sampai turun dari kolektor ini, saya cuma bilang, Tuhan berikan aku hikmat bagaimana supaya saya bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, di situ sebenarnya saya tuh pikiran saya, wah ini ntar jangan-jangan di sana ribut nih. Karena kalau kita dengar debt collector pasti ya seperti itulah gitu ya, cara nagihnya pasti main kain dan segala macam gitu ya. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku hikmatmu, Tuhan berikan aku hikmatmu. Akhirnya sampai di sana saya bilang,
Pak, mohon maaf, saya hanya menyampaikan dari kantor bla 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 bla. Setelah itu apa? Karena saya merasa hanya sampai di situ. Setelah saya menyerahkan mereka, saya tinggal keluar. Pengennya apa sih? Kalau seandainya ribut pun saya nggak tahu gitu loh. Bukan saya takut dengan keributan ya. Cuma saya menghindari hal yang tidak diinginkan. Akhirnya pas saya keluar, saya di luar, saya di mobil, saya cuma bilang sama Tuhan, saya minta ilmu Tuhan, jauhkan dari setiap hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Udah itu aja. Di situ. Akhirnya saya menunggu sampai mereka selesai. Tiba-tiba mereka keluar. Mereka keluar itu, saya mikirnya ribut-ribut tuh mereka berantem gitu loh. Ternyata mereka keluar itu hari ini ketawa ke TV gitu. Puji Tuhan saya gitu. Nah, ternyata orang yang satunya ini dia orang Solo juga gitu. Jadi dia itu ternyata rame itu rame akrab gitu satu dengan yang lain. Saya pikir rame itu rame ribut gitu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu dan saudara semuanya, di sini saya belajar kemarin ini. Ketika kita minta ikhlas sama Tuhan, terkadang Tuhan itu bisa menyelesaikan dengan cara Tuhan gitu. Akhirnya singkat cerita, di mobil pas kita pulang, gimana Pak tadi Pak? Tenang aja, kita baik-baik kok. Dia bulan depan sudah bisa menyelesaikan. Loh kenapa Pak masalahnya Pak? Ya sama sih sama masalah. Saya bilang gini, Bapak bisa memberikan perjanjian sama dengan yang dulu dibikin sama Santo. Tapi kalau seandainya nanti perjanjian ini nanti saya kesini lagi ke Bandung urusannya udah beda gitu. Oh iya tenang aja Pak. Itu ada satu wakil direkturnya dia bilang pokoknya yang tanggung jawab saya, nanti kalau salah present nanti saya beda Pak, tenang aja Pak. Ini kami udah ada kosnya gini gitu. Puji Tuhan Pak. Saya bilang dalam hati puji Tuhan saya bilang. Nah teman-teman, itu yang kemarin saya lakukan. Dan yang kedua sama di Jakarta juga ada, Jakarta Barat. Jadi kemarin saya 2 hari benar-benar nganterin orang Kopassus yang mereka itu notabene spesialisnya tagih menagih lah gitu. Itu yang diturunkan bos saya. Bapak Ibu dan saudara semuanya, di sini satu hal yang mau saya bagikan. Ketika kita ketika kita mau minta hikmat daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita apapun yang menjadi permasalahan kita, jalan keluar yang Tuhan janjikan. Bukan hanya Tuhan janjikan, tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar sesuai dengan waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita, tapi waktu Tuhan. Ingat, waktu Tuhan itu ada 3. 1, jawabannya mungkin iya. Yang kedua, jawabannya mungkin tidak. Yang ketiga, jawabannya adalah tunggu. Nah, tunggu ini yang kadang membuat kita itu bosan ya. Aku udah lama loh tunggu waktunya Tuhan. Aku udah lama loh. Aku udah minta hikmat, aku udah minta pengertian, aku sudah minta ini. Tapi kok sepertinya nggak ada ya. Nah, ketika kita tidak taat, tadi kan dikatakan biar yang ke-17 tadi, peramah, penurut. Nah, kalau kita nggak nurut nih, kita akhirnya pakai hikmat kita sendiri atau kita pakai cara kita sendiri. Ya, jangan salahkan kalau janji Tuhan itu tidak terpenuhi dalam rencana kita, dalam kehidupan kita. 18 terakhir. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, tentunya hikmat yang dari Tuhan pasti akan mendatangkan damai sejahtera buat kita semua. Amin. Hikmat yang daripada Tuhan, satu kuncinya, mendatangkan damai sejahtera. Kita harus uji. Ketika kita sudah minta hikmat sama Tuhan, kita uji. Ada nggak sih damai sejahtera dalam kehidupan kita? Ada nggak sih sukacita dalam kehidupan kita? Atau ketika kita sudah minta hikmat sama Tuhan, yang adanya malah kita itu dongkol, terus kita nggak puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Nah, mari kita sama-sama uji hikmat yang daripada Tuhan. Sudahkah mendatangkan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita? Kalau sudah mendatangkan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita, pasti
Itu hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Saya undang tim musik dan BR untuk kita maju ke depan. Saya undang kita semua berdiri. Kita nyanyikan pujian yang tadi. Mari kita semua berdiri. Hikmat itu yang akan menyempurnakan setiap kami dalam setiap apa yang kami kerjakan, Bapak. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa pribadi pas pribadi. Apapun yang menjadi masalah, apapun menjadi permasalahan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau lihat, Engkau tahu, dan Engkau yang akan menjawab. Berikan hikmat-Mu pada setiap anak-anak-Mu Tuhan,
untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang di dalam hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang manis, Roh Kudus-Mu yang lembut, yang harus menyertai setiap kami, yang akan menuntun kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah setiap kami terus menjadi anak-anak-Mu yang mencerminkan kehidupan Kristus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih pada surga di dalam nama hidupku mengenali firman-Mu. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah mengikuti ibadah Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar menjadi rema dalam hidup kami, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya kami bisa memberikan dengan hati yang tulus, dan itu semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan memberi. Saya kita semua berdiri, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kami anak-anak sudah beribadah Tuhan, Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Kau di surga, berkat hikmat-Mu yang Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Biar Engkau perlengkapi kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki jiwa, memiliki kasih, memiliki sukacita, dan kami boleh membagikan semua itu Tuhan kepada setiap orang yang kami temui, baik pada teman-teman kami di sekolah, di kampus, di kantor, di rumah, bahkan pada setiap orang yang tidak kami kenal Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Janganlah Engkau berkati setiap kami, dan kami boleh bagikan berkat ini kepada orang-orang yang kami temui. Mari kita angkat kita, biarlah berkat dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati dari sekali menebus dosa-dosa kita semua, dan penyertaan dari Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang akan terus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Setiap kita yang sudah berani berkat, mari kita sama-sama